Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Kebon Jeruk. Hari ini, hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Dengan nama Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Untuk tema minggu ini adalah Aku ingin menjadi berkat. Yang diambil dari ayat Alkitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Yuk kita sama-sama ya memuji dan memuliakan Tuhan. Hai adik-adik, semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa adik-adik juga harus selalu menjaga kesehatan. Karena kita tahu pandemi COVID-19 masih tetap ada. Jika harus berpergian keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Semoga kita sehat selalu ya, dan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa sama-sama beribadah di sekolah minggu. Untuk ibadah kali ini, akan ditemani bersama Kak Adet Boru Tampu Bolon. Nanti adik-adik juga akan ditemani oleh Kak Aci Boru Pasaribu. Shalom adik-adik, aku Kak Aci Boru Pasaribu. Dan juga akan ada Kak Edra Boru Tambunan. Halo adik-adik semuanya. Bersama Kak Edra. Adik-adik, Kak Adet mau tanya, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu besar dan hebat? Ayo, siapa yang percaya? Oh, banyak yang jawab. Pinter, bagus. Bener banget ya, Tuhan Yesus kita itu hebat karena Yesus itu bisa mengalahkan semuanya yang jahat. Nah, biar lebih semangat lagi, kita mau nyanyi sama-sama ya. Dalam nama Yesus. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Musik. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama
Adik-adik, kita patut bersyukur ya. Setiap pagi kita bisa bangun dengan keadaan yang sehat dan bisa berkumpul dengan keluarga. Tentunya itu karena kasih anugerah dari Tuhan. Untuk memulai ibadah kita akan angkat pujian saat pagi hariku datang lagi. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, tilitlah hati kami, perteguh kesetiaan pendengaran umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan nats epistel yang akan dibacakan kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, untuk pembacaan epistel pada minggu ini diambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 10-13. Kak Adet ulang ya, dari 2 Timotius 2 ayat 10-13. Adik-adik bisa buka Alkitabnya ya. Nanti kita akan membaca secara bergantian, dimulai Kak Adet di ayat ke-10 dan di ayat 13 kita akan baca bersama-sama sebanyak 2 kali. Yuk kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 2 ayat 10-13. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal.
Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Kita baca bersama-sama. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Kita ulang sekali lagi ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari salah satu teman kita di kelas Ruth, yaitu Septiara Borutobing. Adik-adik, bagi yang ingin juga tampil di ibadah sekolah minggu memberikan persembahan pujian, bisa menghubungi guru kelasnya ya. Yuk kita saksikan bersama-sama persembahan pujian dari Septiara Tobing kelas Ruth. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap? Oke, duduk yang rapi supaya bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk minggu ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Amang Pendeta Roni Simorangkir yang akan pindah ke Gereja HKBP Parung Panjang. Jadi ini merupakan khotbah terakhir Amang Pendeta di ibadah sekolah minggu. Kita doakan ya, semoga pelayanan Amang di tempat yang baru semakin diberkati. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian lagu dari buku ND, yaitu Marsi Nondang Dibaing Yesus. Kita nyanyi sama-sama yuk.
anugerah dan damai sejahtera Allah itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku sekolah minggu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di hari Minggu 29 Agustus 2021 ini menjadi sebuah momen bersejarah, kisah yang begitu luar biasa di tengah-tengah perjalanan hidup kita, secara khusus di tengah-tengah pelayanan Amang Pendeta Simorangkir di gereja ini, yang selama ini melayani menjadi pendeta sekolah minggu. Dan hari ini adalah hari terakhir Amang menjadi pendeta sekolah minggu di gereja HKBP Kebun Jeruk ini, karena akan melanjutkan tugas pelayanan di gereja yang baru. Karena itu adik-adikku, di dalam sukacita yang luar biasa, biarlah Amang menyampaikan firman ini di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah pertemuan yang begitu luar biasa ini. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 2 Raja pasal 5, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Membacakan di dalam nama Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adikku adalah orang-orang yang luar biasa, yang penuh berkat, penuh talenta, dan senantiasa diurapi oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang masih melanda dunia, di tengah-tengah pembatasan pertemuan PPKM yang sedang diterapkan pemerintah untuk membumi hanguskan penyakit COVID-19 dan penyebarannya, kita bertemu kembali, bersekutu kembali dalam ibadah ini, walaupun lewat ibadah online. Tuhan mau menyapa kita, Tuhan mau mengajak kita, dan Tuhan mau memberikan keteguhan hati kepada kita, keyakinan bahwasannya Tuhan senantiasa menjagai, melindungi, menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ada ungkapan bijak berkata, jangan biarkan apa yang kamu rasakan membuat kamu ragu tentang kuasa Tuhan. Jangan biarkan apa yang kamu rasakan membuat kamu ragu akan kuasa kebesaran Tuhan. Di tengah-tengah situasi perjalanan kehidupan ini, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini,
Tuhan mau mengingatkan kita bahwasanya kuasa Tuhan begitu besar, kuasa Tuhan begitu nyata, dan Dia senantiasa menyertai kehidupan kita. Jangan ada kiranya anak-anak sekolah minggu ragu akan kuasa Tuhan dengan keadaan yang kita alami beberapa tahun terakhir ini. Akan tetapi Tuhan senantiasa menjagamu, Tuhan senantiasa menyertaimu, Tuhan senantiasa berada dekat denganmu, dan Dia akan menunjukkan kuasanya dan mujizatnya akan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kisah kehidupan seorang Naaman, pemimpin perang yang begitu ditakuti, yang begitu dihormati, dan begitu disayangi. Tetapi di tengah-tengah keterpurukan yang dia alami, di tengah-tengah penyakit yang sedang menerpa kehidupannya, dia justru percaya, yakin dengan perkataan seorang anak perempuan kecil yang justru seorang tawanan, yang justru seorang anak yang tidak diperhitungkan. Tetapi Naaman percaya dengan mendengar apa yang dikatakan anak perempuan kecil itu. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa percaya, keyakinan, lalu Naaman pergi menghadap utusan Allah, menghadap Nabi Elisa, bertemu dengan Nabi Elisa, dan meminta supaya Allah menyembuhkan Naaman. Adik-adikku, kalau kita baca sampai ayat yang ke-13, kita akan melihat apakah Naaman langsung percaya? Apakah Naaman langsung mau mengakui apa yang disuruh Elisa? Tidak. Ketika Elisa berkata, "Benamkanlah tubuhmu di sungai Yordan selama 7 kali." Lalu Naaman berkata, "Bukankah sungai-sungai di tempat kami lebih bersih? Bukankah Abana dan Parpar, sungai di Damsik, lebih baik dari sungai-sungai di Israel?" Ada rasa ketidakyakinan yang ditunjukkan oleh Naaman. Ada sikap kesombongan, ketidakpercayaan dengan perintah yang begitu sederhana dari seorang Nabi Allah. Namun adik-adikku, kita melihat dalam kisah ini, seorang pengawal Naaman yang datang dan ikut dari Aram ke Israel berkata di ayat 13 kepada Naaman, "Tuanku, seandainya Nabi itu berkata untuk melakukan hal-hal yang besar, apakah engkau tidak melakukannya? Ini hanya sebuah perintah kecil. Begitu sulitkah engkau melakukannya?" Lalu Naaman pada saat itu merasakan sentuhan kuasa Allah, merasakan sentuhan ungkapan kuasa Allah di dalam hatinya. Seorang pengawal dari seorang kesatria, dari seorang panglima, justru mampu berkata, justru mampu mengingatkan, justru mampu memberikan pencerahan kepada seorang Naaman. Lalu adik-adikku, Naaman turun ke sungai Yordan, membenamkan tubuhnya selama 7 kali.
apa yang terjadi? Apa yang dialami Naaman? Tubuhnya bersih dari segala kusta yang dideritanya. Tubuhnya bersih, bahkan dikatakan di ayat yang ke-14, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Begitu luar biasanya mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan Naaman. Dengan kepercayaan, dengan kepatuhan, dengan kesetiaan seorang Naaman, dia diselamatkan, dia disembuhkan, dan dia merasakan mujizat Allah di tengah-tengah kehidupannya. Adik-adikku yang dikasihi Kristus, lalu apa yang mau kita lihat? Apa yang mau disampaikan dan diajarkan kepada kita lewat kisah, cerita, perjalanan Naaman bertemu dengan abdi Allah, Nabi Elisa. Kita mau diingatkan, kita mau diarahkan, mari senantiasa taat dan setia kepada perintah Allah. Mari senantiasa hidup di dalam kerendahan hati, ketulusan untuk mengikuti dan melakukan perintah Allah. Adik-adikku yang terkasih, Allah memberikan perintah kepada kita. Allah memberikan perintah kepada anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir dan ragu. Jangan pernah bimbang akan kuasa dan pertolongan Allah di tengah-tengah kehidupanmu. Tetapi katakan, suarakan, sampaikan setiap kekhawatiran dan keraguanmu kepada Tuhan, dan biarkan Allah yang mengatur kehidupanmu. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, adik-adikku, di tengah-tengah studimu yang harus setiap hari mengikuti pelajaran lewat aplikasi Zoom, lewat pengajaran daring dari sekolah, tidak bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman dan gurumu. Begitu juga di tengah-tengah pengajaran guru sekolah minggu, kamu mengikuti pengajaran sekolah minggu ibadah lewat bantuan alat teknologi. Tidak bisa bertegur sapa langsung dengan teman-teman. Tidak bisa berlari-lari bersama di lingkungan gereja. Bahkan di hari terakhir, Amang Pendeta Roni Simorangkir melayani di sekolah minggu, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Adik-adikku tidak bisa hadir, berangkatkan pendeta sekolah minggu, melanjutkan tugas pelayanannya. Akan tetapi, jangan khawatir, jangan ragu, sebab Tuhan pasti akan mempertemukan kita kembali di waktu yang lebih indah, di kesempatan yang lebih baik, dan di pertemuan yang penuh sukacita. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam cinta yang tulus. Hiduplah di dalam kesetiaan melakukan perintah Allah. 3,5 tahun Amang Pendeta Roni Simorangkir bersama keluarga melayani di HKBP Kebun Jeruk sebagai pendeta sekolah minggu. Dan hari ini 29 Agustus 2021, Amang akan diberangkatkan dari gereja kita, melanjutkan tugas pelayanan Amang ke HKBP Perumnas Parung Panjang Resort Bincarung. Biarlah kiranya setiap pelayanan yang Amang lakukan di gereja ini, di tengah-tengah persekutuan anak-anak sekolah minggu, membuat dan menguatkan cinta kasih anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa setia kepada Tuhan.
mungkin saja ada hal-hal yang membuatmu merasakan duka cita, yang merasakan dan membuat dirimu menangis karena pelayanan Amang selama ini dan keluarga. Lewat ibadah ini, Amang mau menyampaikan, Amang mau mengatakan kepada anak-anakku sekolah minggu satu ungkapan supaya kamu senantiasa mengingat Amang. Bencilah Amang dengan cinta yang tulus. Sayangilah Amang dengan kasih yang murni. Bencilah keluarga kami dengan cinta yang tulus. Sayangilah keluarga kami dengan kasih yang murni. Karena dengan demikian, ketika kita bertegur sapa kembali, ketika kita dipertemukan kembali, kita akan senantiasa hidup di dalam kasih dan sukacita. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang begitu luar biasa, biarlah pertemuan kita, kebersamaan kita selama 3,5 tahun menjadi sesuatu yang begitu mengharukan dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Buat kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu, saat ini juga Amang pendeta sekolah minggu mau berpamitan kepada kakak dan guru sekolah minggu. Biarlah kiranya setiap pelayanan dan kebersamaan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Rekan-rekan sekerjaku, guru-guru sekolah minggu, seksi, jangan pernah lelah berbuat baik. Jangan pernah lelah melayani Tuhan dengan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu. Berkaryalah, berbuat yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu, agar kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah dengan penuh sukacita Amang berpamitan dari hadirat dan hidup anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya di hari-hari yang akan kita lalui, di hari-hari yang akan kita jelang ke depan, kita dapat dipertemukan kembali dengan penuh sukacita dalam pelayanan, dalam ibadah yang bisa membuat kita semakin bersukacita. Percayalah, Tuhan senantiasa menjagamu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertaimu. Amin, kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk tetap setia dan taat untuk mengikuti dan menuruti perintah-Mu. Kisah perjalanan hidup Naaman mengajarkan kami, mengajarkan anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa setia menuruti perintah Tuhan, untuk senantiasa setia mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Berikan kekuatan dan kuasai hati dan pikiran kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar kami mampu melakukan semuanya itu, senantiasa setia melakukan perintah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Jadikan dan urapi mereka menjadi anak-anak yang setia dan senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Biarlah kiranya di tengah keterbatasan kehidupan kami, melalui ibadah, melalui kehidupan dan perjalanan anak-anak sekolah minggu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau ada di antara anak-anak kami yang merasakan beban, bantu mereka Tuhan, supaya mereka senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Buat anak-anak kami yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran,
Biarlah Tuhan yang menambahkan sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Berkati para orang tua, berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar kiranya mereka semakin berhikmat membimbing anak-anaknya. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Bertambah-tambahlah Tuhan berkat-berkat yang dari sorga di tengah-tengah kehidupan setiap keluarga. Sehingga melalui kehidupan orang tua, anak-anak dipenuhi sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu, seksi yang memberikan hati, pikiran, dan jiwanya melayani Tuhan melalui persekutuan di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu. Berikan mereka hikmat, dan biarlah hidup dan kehidupan mereka senantiasa dicukupkan, sehingga dipenuhi sukacita melayani anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh otoritas hidup kami hanya di bawah tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Siapa di sini yang mau menjadi berkat bagi sesamanya? Iya, melalui hal kecil saja kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain loh, terutama dari perbuatan adik sehari-hari. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan kita menjadi berkat melalui perbuatan kita yang baik, yang sopan. Dimulai dari diri kita sendiri ya adik-adik. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bagi adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa melakukannya dengan cara mentransfer ke rekening yang ada di layar ini ya. Atau adik-adik bisa juga menyerahkannya ke situa wilayah yang dekat dengan rumah kamu. Jangan lupa persembahan. Semoga berkat Tuhan selalu beserta keluarga adik-adik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat melanjutkan perjalanan hidup ini. Tetap bersuka cita dan berpengharapan akan kasih Tuhan. Salam sukacita dari Amang, pendeta, dan keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Oke, untuk minggu ini adik-adik kelas kecil membuat kreativitas berupa video, yang dimana isi videonya itu adalah ucapan berkat adik-adik untuk adik-adik sekolah minggu lainnya, untuk teman-teman sekolah minggunya. Jadi apa sih yang adik-adik rindukan untuk bicarakan ke temannya, bisa disampaikan di video itu. Contohnya nih, adik-adik mau mengatakan, halo teman-teman, selamat hari Minggu, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Oh kangen teman-teman semangat terus ya, itu seperti contohnya. Lalu videonya dapat dibantu oleh orang tuanya untuk dikirim ya ke grup kelas masing-masing. Dan juga adik-adik boleh minta bantuan mama papanya untuk menonton video yang telah dibuat teman-temannya nih di grup sekolah minggunya masing-masing. Oke, selamat mengerjakan dan jangan lupa ditonton ya punya teman-teman yang lainnya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi. Baik adik-adik, sekarang waktunya kreativitas untuk kelas besar dari kelas Simpson, Daniel, Ruth, dan Gabriel. Seperti yang kita ketahui bersama, tema kita hari ini adalah Aku Mau Menjadi Berkat. Tentunya adik-adik di rumah mau dong ya menjadi berkat. Nah, tugas adik-adik hari ini, adik-adik boleh membuat sebuah video yang menceritakan pengalaman adik-adik menjadi berkat di rumah selama kurang lebih 1,5 tahun ini kita di rumah saja ya karena pandemi COVID-19. Misalnya contoh yang boleh adik-adik ceritakan, cerita tentang adik-adik membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Tapi ceritanya tidak hanya itu saja ya, boleh cerita-cerita yang lain. Videonya tidak usah panjang-panjang adik-adik, dibuat mungkin 1-2 menit saja cukup. Dan juga videonya dibuat
semenarik mungkin, karena nanti video terbaik dari masing-masing kelas akan ditayangkan di sosial medianya Sekolah Minggu HKBP Kebonjeruk. Jangan lupa dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!